Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah salat subuh dan kajian Coffee Morning Masjid Raya Telaga Kahuripan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang mulia, yakni melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Dan seperti yang tadi Ustadz Fauzi sampaikan, Ustadz Haris sampaikan, kita lanjutkan dengan bersama-sama beritikaf dan bertausiah. Sama-sama kita sharing sesuatu yang mudah-mudahan menambah keilmuan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah, kepada para asatidz, para alim, izinkan saya untuk menyampaikan satu nasihat berupa sirah sahabah. Nasihat untuk saya, nasihat untuk kita semua, sebagai bagian dari keteladanan yang mudah-mudahan kita bisa tiru sekian persennya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah berbagai macam persoalan, terutama permasalahan sosial, permasalahan politik di negara kita Indonesia, perlu kita berkaca, berteladan kepada individu-individu, orang-orang mulia yang telah menjalani hidupnya, telah memberikan teladan terbaiknya bagi umat Islam khususnya. Dan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan saya coba sampaikan di sini adalah nama yang barangkali kurang akrab di telinga kita. Namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Tentu nama ini tidak setenar nama-nama para sahabat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kiprah beliau, jasa beliau, teladan beliau juga merupakan teladan besar, teladan mulia yang senantiasa hidup dalam tengah masyarakat dan bisa dicontoh, bisa kita teladani. Jamaah rahimanallah, beliau Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah salah satu sahabat yang diceritakan oleh Dr. Abdurrahman Raf'at Basha dalam bukunya Mereka Adalah Para Sahabat. Ya, buku ini bisa kita dapatkan beli secara offline maupun online, dan ini adalah buku terjemahan kisah tentang 65 sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah Sa'id bin Amir al-Jumahi? Kita ceritakan beliau sebelum masuk Islam. Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah pemuda Mekah yang terpandang. Jadi beliau, kisah ini dimulai ketika beliau masih remaja, masih pemuda, jadi belum menikah. Tapi karena kepiawaiannya dalam bertutur kata, terutama dalam bersastra, dalam merangkai untayan-untayan kata, menjadikannya beliau termasuk salah satu orang yang terpandang. Di zaman itu salah satu ukuran orang terpandang selain tentu saja harta,
Memang harta ini dari zaman Zulu sampai sekarang itu memang salah satu tolak ukur utama orang kemudian hormat, ya. Terpandang tokoh itu salah satu poin utamanya adalah harta secara umum penilaian masyarakat. Dan di masa itu yang juga menjadi tolak ukur seseorang itu terpandang atau tidak adalah kepiawaiannya dalam bertutur kata, membuat syair, kemudian berorasi, itu bagian dari keterpandangan seseorang. Nah, Sa'id bin Amir al-Jumahi termasuk salah satu di antaranya. Nah, sebagai orang yang terpandang di Mekah pada saat itu, maka beliau sering mendapatkan penghormatan-penghormatan masuk dalam jajaran orang-orang VVIP, ya, orang-orang penting Mekah dalam event-event tertentu. Barangkali kalau sekarang di Piala Dunia mungkin sering dapat tiket di tribun utama untuk melihat secara langsung pertandingan sepak bola, ya. Nah, di masa itu juga kalau ada peristiwa-peristiwa penting yang kemudian disaksikan oleh banyak orang, beliau mendapatkan panggung utama. Nah, salah satu yang kemudian akan merubah kehidupan beliau secara drastis, berbalik 180 derajat, adalah masa di mana ketika beliau diundang untuk menghadiri eksekusi dari sahabat Rasulullah yang namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi adalah salah satu sahabat yang pertama kali, ya, salah satu sahabat yang pertama kali tertawan secara licik oleh orang-orang kafir Quraisy pasca perang Badar. Jadi setelah perang Badar yang dimenangkan secara gemilang oleh pasukan atau oleh umat Islam di Madinah, tentu orang kafir Quraisy yang sudah dengan bangga dan merasa percaya diri dengan jumlah pasukan dan peralatan yang demikian memadai, tapi terpaksa menelan pil pahit kekalahan oleh umat Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Tentu sebuah kenyataan yang sangat-sangat tidak mereka harapkan. Sehingga selain kekalahan yang mereka terima, dendam yang terus membara ini yang membuat mereka melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah melakukan kelicikan-kelicikan. Salah satu kelicikan yang dilakukan oleh sebagian besar orang kafir Quraisy dan kroni-kroninya dari suku-suku sekitar adalah salah satu usahanya pura-pura mengirim. Jadi bukan orang-orang utama kafir Quraisy, tapi menggunakan koalisinya, aliansinya, ya, untuk berpura-pura meminta kepada Rasulullah, suku ini sudah masuk Islam, tolong dikirimkan dai untuk mengajarkan Islam. Namun ketika kemudian Rasulullah mengirimkan dai-dainya, ternyata itu hanya sebagai tipu daya. Ketika di tengah jalan kemudian para dai itu ditangkap, dibunuh, atau kemudian dibawa ke Mekah untuk dieksekusi. Nah, salah satu dai, salah satu utusan yang tadinya diperuntukkan bagi salah satu suku yang masuk Islam, tapi ternyata ditangkap oleh orang kafir Quraisy adalah Khubayb bin Adi, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Nah, beliau Sa'id bin Amir al-Jumahi, pemuda Quraisy yang terpandang tadi, diundang untuk melihat bagaimana orang-orang kafir Quraisy akan mengeksekusi tawanan umat Islam, yakni Khubayb bin Adi. Nah, bagaimana Sa'id bin Amir al-Jumahi melihat eksekusi itu dengan rasa takjub tapi juga sekaligus khawatir.
Sebagai orang terpandang, dia duduknya hampir pasti melihat langsung dekat dengan proses eksekusinya. Bisa kita ceritakan, Khubayb bin Adi ketika sudah berada di tiang eksekusi atau di tempat eksekusi dan akan dilakukan pembunuhan itu, beliau meminta untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat terlebih dahulu. Lalu beliau melakukan sholat dengan khusyuknya, dengan bagusnya sampai selesai. Lalu beliau menyampaikan, wahai kafir, ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, seandainya aku tidak khawatir bahwa aku sengaja memperlambat, menunda-nunda eksekusi kalian terhadap diri saya, maka ingin rasanya saya memperpanjang sholat ini. Ingin rasanya saya memperpanjang sholat karena saking nikmatnya, tapi karena khawatir jangan-jangan kalau saya panjang dikiranya saya takut dieksekusi dan pura-pura memperlambat eksekusi itu. Maka silahkan, kalian mau apa? Nih, saya sudah melaksanakan permintaan terakhir saya. Lalu beberapa orang lah eksekutornya maju, kemudian mulai melakukan sesuatu yang boleh dikatakan sangat biadab. Kalau biasanya kalau eksekusi kan langsung dipancung, atau kalau di Eropa digeletin gitu dipotong langsung lehernya, dipancung, selesai. Tapi ini lebih biadab dari itu. Kisahnya tertulis dalam banyak buku sejarah gitu bagaimana Khubayb bin Adi disayat tubuhnya, dalam keadaan hidup, disayat oleh beberapa orang. Mungkin boleh jadi dari tangannya dulu, dari betisnya dulu, dari punggungnya dulu disayat, sambil mereka mengucapkan, wahai Khubayb, kamu mau nggak Muhammad itu sekarang menggantikanmu di sini dan kamu selamat bersama keluargamu di rumah? Artinya kamu seneng nggak kalau seandainya digantikan nih posisi kamu yang sedang kami sayat-sayat ini dan oleh Muhammad, dan kamu selamat di rumah? Maka Khubayb bin Adi dengan lantang mengatakan, wahai kafir, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan rela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri. Bahasanya tertusuk duri. Jangankan disayat-sayat seperti ini, tertusuk duri saja aku nggak rela, Nabi Muhammad. Sementara aku nyaman, tenang, bahagia, senang dengan keluarga saya di rumah. Jadi saya nggak akan tenang dengan keluarga saya di rumah, dengan dengan canda tawa keluarga saya di rumah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri. Jadi jangankan disayat-sayat seperti ini, tertusuk duri saja tidak, maka lakukan saja apa mau kalian. Nah, ucapan Khubayb bin Adi ini membuat para eksekutor makin geram. Jadi kalau tadi cuma menyayat-nyayat, sekarang sudah mulai menusuk. Ada yang menusuk, ada yang pokoknya diceritakan di buku itu semua kayak melihat mungkin kalau kita pernah melihat video viral massa yang mengeksekusi entah maling, entah begal motor, entah apa gitu yang kemudian dengan senjata apapun atau dengan benda apapun yang mereka miliki, dengan kayu, dengan batu, dengan apa gitu,
dan tanpa belas kasihan memukul seluruh bagian pembegal itu gitu ya sampai kemudian mati, maka kira-kira kurang lebih sama pada waktu itu semua orang yang ada yang memegang pedang, memegang pisau itu semuanya udah kayak berebut saking geramnya ya, saking geramnya kepada Khubayb bin Adi yang justru menyampaikan jawaban tadi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ketika Khubayb bin Adi menjelang ajalnya sudah saking seluruh tubuhnya sudah sudah tercabik-cabik dan nyawanya mungkin sudah sebentar lagi akan melayang, maka beliau berteriak, "Ya Allah, saksikan apa yang telah mereka lakukan kepadaku. Balaskanlah ya Allah, balaskanlah kematianku kepada mereka semua. Jangan biarkan mereka hidup, biarkan mereka hidup tenang." Ya Allah, pokoknya Khubayb bin Adi menyampaikan ini dengan suara keras melengking seiring dengan melayangnya nyawanya. Nah, ucapan beliau yang demikian ini ya, yang meminta Allah untuk membalaskan apa yang telah mereka perbuat dengan berlipat ganda itu, membuat mereka eksekutornya makin geram, sehingga kemudian ada beberapa pukulan terakhir yang kemudian membuat nyawa dari Khubayb bin Adi kemudian melayang. Jadi dari mulai disayat-sayat, ditusuk, sampai kemudian akhirnya mungkin dipancung juga. Tapi intinya kemudian, dan bukan cukup itu, kemudian jasad beliau diarak ya, dan kemudian ditempatkan di satu tempat sebagai sebuah monumen, mungkin sebagai kayak semacam warning ya, inilah orang-orang atau balasan bagi yang musuh orang-orang kafir Quraisy itu. Pasca eksekusi ya, semua orang gegap gempita, senang, kayak semacam sudah terbalaskan dendam kekalahan mereka di Badar, terbalaskan semuanya pada Khubayb bin Adi. Tapi lain dengan Sa'id bin Amir al-Jumahi. Kalau yang lain gembira, senang, tapi tidak dengan beliau. Takjub. Kenapa takjub? Kok bisa ada sebuah keyakinan, ada sebuah prinsip yang bisa dipegang orang ya, sampai pada titik kesakitan yang luar biasa. Sekali lagi, kalau seandainya eksekusinya itu langsung selesai, dipancung ya selesai. Mungkin ada orang yang berani ditembak mati misalnya gitu ya, mungkin ada orang yang berani sampai titik itu. Tapi kalau disayat dulu dengan sesuatu yang menyakitkan, lalu dibiarkan darah mengucur, merasakan sakit itu sambil kemudian ditawarin ada amnesti misalnya gitu ya, lalu itu bukan perkara yang mudah. Ini prinsip ya, ini sebuah keyakinan yang luar biasa kuatnya, sampai membuat seorang bisa sekuat itu. Ini yang mulia takjub. Itu yang pertama. Takjub yang kedua adalah, kok bisa ada orang yang dibela sedemikian rupa, seloyal-loyalnya kita kepada pemimpin misalnya, seloyal-loyalnya kita kepada teman, kepada sahabat, bahkan mungkin kepada keluarga gitu ya. Ada nggak orang yang sampai mengucapkan ya, bahkan kepada keluarganya itu di nomor sekian kan, saya tidak akan rela Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersayat duri sementara saya enak-enak bersama keluarga di rumah. Ini kualitas orang seperti apa ini Muhammad ini? Sampai sedemikian orang itu loyalnya, setianya. Kemarin saya juga secara tidak sengaja melihat entah pernyataan
pernyataan Ustadz Felix Yao di salah satu momen gitu ya, terkait dengan pelecehan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sama. Beliau menyatakan gini, saya itu mencintai anak-anak saya mencintai istri saya mencintai ibu dan bapak saya, dan saya tidak rela kalau ada orang yang menghina ibu saya. Sampai kapanpun orang itu akan saya tuntut, kalau perlu berkelahi fisik. Pokoknya intinya saya akan membela bagaimana jangan sampai ayah, ibu saya, istri saya, anak-anak saya dihina orang. Bayangkan setekad itu. Tapi ini belum seberapa, kata beliau. Belum seberapa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihina. Ibaratnya saya itu nggak rela keluarga saya dihina, tapi Rasulullah dihina, kita lebih tidak rela lagi. Karena jangankan keluarga, nyawa saya itu nggak ada artinya dibanding Rasulullah sallallahu, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ya beberapa waktu yang lalu juga salah seorang dulu mantan fighter kayak Khabib Nurmagomedov itu ya, tapi dari Inggris, namanya Andrew Tate ya, Andrew Tate juga menyatakan, ini videonya juga viral saya kira di beberapa ya, kalau ada agama yang akan hidup, yang akan survive sampai nanti, hanya Islam. Karena Islamlah yang intoleran. Dia katakan Islam itu intoleran. I didn't say it disrespectfully. Saya tidak menyatakannya dengan tidak hormat kata-kata intoleran itu. Tapi justru saya hormat karena orang-orang Islam itu tidak toleran terhadap penghinaan terhadap simbol-simbol agamanya. Saya bisa, kata dia itu, saya bisa jalan-jalan di di London, pokoknya di street, di jalan raya London itu sambil memakai kaos yang tulisannya Jesus is gay, Yesus itu homo. Misalnya, saya aman-aman aja saya ngomong itu, nulis di kaosnya itu. Tapi jangan harap saya bisa melakukan hal yang sama dengan mengganti nama Yesus dengan nabi mereka. Kalau saya berani keluar jalan di London atau dimanapun dan menuliskan itu, belum sampai di ujung jalan saya sudah mati, kata dia. Karena mereka membela keyakinan. Kita ini, beliau merujuk kepada agama mereka, agama dia sendiri. Kita ini saking tolerannya, jadi akhirnya kita sama sekali nggak menghormati agama kita. Jadi agama kita nanti tinggal nama saja, sudah nggak ada isinya, sudah nggak ada girahnya. Maka Islam lah yang akan menjadi agama tampil di masa depan. Karena apa? Umatnya itu punya keyakinan, punya punya tekad untuk membela apa yang menjadi keyakinannya. Dan benar saja, jamaah rahmanullah, mudah-mudahan ini juga tetap terjaga gitu ya di negara kita, untuk tetap menjaga simbol-simbol dari agama kita. Nah, ketakjuban Sa'id bin Amir al-Jumahi kemudian berujung kepada kekhawatiran. Jangan-jangan ya, karena itu tadi dia takjub kok ada keyakinan sehebat itu, lalu ada takjub orang sehebat itu. Ini pasti ajarannya luar biasa ini. Sehingga kemudian dia khawatir, jangan-jangan sumpah ya dari Khubayb bin Adi tadi, sumpahnya itu terjadi pada dirinya, sehingga dia merasa ketakutan ya, terbawa mimpi saat tidur dan terbayang saat terjaga. Jadi mimpinya itu dia ketakutan, apa yang disampaikan atau yang disumpahkan oleh Khubayb bin Adi terjadi.
Bukan hanya tidur, ketika terjaga, ketika jalan juga, misalnya di bawah pohon, ini diceritakan di buku itu ya. Misalnya di bawah pohon pun dia takut pohonnya tumbang. Dia duduk di bawah batu misalnya, takut batunya ngelinding. Pokoknya jadi seluruh hidupnya itu setelah peristiwa dieksekusi, dia ketakutan luar biasa. Sampai akhirnya kemudian dia memutuskan untuk hijrah. Dia mendapatkan hidayah setelah mungkin ya dia mencari tahu orang-orang sekitar tentang Nabi Muhammad dan sebagainya. Lalu dia memutuskan untuk masuk Islam dan hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah beliau menjadi sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti berbagai banyak hal yang terjadi di masa Rasulullah, peperangan, lalu kemudian membangun masyarakat muslim. Pokoknya beliau meskipun sekali lagi namanya tidak banyak disebut dalam buku sejarah, tapi juga termasuk orang-orang yang hebat yang berkontribusi pada kejayaan Islam di masa itu. Nah, beliau hidup sampai masa Rasulullah selesai, ya tentu karena dia masih remaja ya. Lalu kemudian masuk sampai kemudian masuk Abu Bakar juga, dan beliau sampai ke masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, sebagai orang yang terpandang gitu ya, salah satu orang terpandang, beliau mendapatkan kepercayaan dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu untuk menjadi wali kota di Hims ya. Di Hims, salah satu kota yang ada di Syam. Jadi ada satu wilayah Syam ya. Ya, kalau nggak salah sekarang berarti Syria, kemudian bagian Palestina juga itu termasuk Syria itu termasuk dalam wilayah Syam. Dikepalai oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh Khalifah juga. Gubernurnya waktu itu adalah sahabat yang termasuk 10 sahabat dijanjikan ke surga, yakni Abu Ubadah bin Al-Jarrah, yang ke-10 ya, dari mulai Abu Bakar, Umar, terus sampai yang terakhir adalah Abu Ubadah bin Al-Jarrah. Beliau adalah orang yang menjadi gubernur di Syam. Nah, selain gubernur, lalu ada wali kota yang bertugas untuk menjadi wali kotanya. Nah, di kota Hims yang menjadi wali kota adalah Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Pertama, beliau menolak, saya nggak mau jadi wali kota, biarlah saya jadi orang biasa saja seperti ini, wahai Umar. Tapi tentu Umar radhiyallahu anhu memilih orang-orangnya tentu yang cocok ya, gitu ya. Pertama, yang dia tahu kualitasnya, yang dia tahu kepemimpinannya, yang dia tahu kejujurannya. Tapi juga tidak mudah pada masa itu. Pada masa Rasulullah itu orang sudah merasakan nikmatnya Islam, sudah merasakan indahnya, nikmatnya hidup apa adanya sebagai orang muslim waktu itu, sehingga banyak yang kemudian enggan untuk diberi peluang ya, diberi peluang untuk memimpin yang nantinya akan terbuka kesempatan-kesempatan terlena. Ya, tentu keadaan ini berbalik dengan zaman sekarang, di mana orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin, mempunyai posisi jabatan-jabatan tertentu, justru untuk kemudian mengeruk keuntungan yang mayoritasnya itu tidak dengan cara yang benar. Nah, awalnya menolak, tapi Umar kemudian ini mungkin bahasa santai kita ya. Jadi kalian ini gimana sih? Kalian nunjuk saya jadi khalifah, menunjuk saya jadi pemimpin. Nah, sekarang saya minta tolong kalian untuk membantu saya, kalian nggak mau. Lalu maunya apa? Nah, kira-kira seperti itu. Dan kayak gini-gini itu saya baca dalam sumber yang lain, itu terjadi dalam banyak kasus gitu ya.
Karena itu tadi, jadi Islam sudah meluas, perlu pemimpin-pemimpin gubernur wali kota, dan perlu sahabat-sahabat yang utama, yang terpercaya. Tapi para sahabatnya mayoritas banyak yang lebih milih takut jadi pemimpin itu ini bahaya, istilahnya itu ya, rentan terhadap ya itu tadi, godaan, rentan terhadap godaan. Kita sudah nyaman seperti ini gitu, pengen mati dalam keadaan seperti ini. Karena nanti kalau jadi pemimpin ya begitulah kira-kira. Tapi kalau tadi ya sudah, ya ibaratnya saya kayak Umar tadi ya, pokoknya kalian sudah nunjuk saya jadi khalifah, nah sekarang gantian, kalian harus bantu saya untuk menjadi khalifah yang baik, kamu harus bantu saya. Maka Sa'id bin Amir al-Jumahi pun tidak bisa menolak. Dan hebatnya jamaah rahimanallah ya, layaknya seorang pemimpin, gubernur, wali kota dan sebagainya, kan ada gaji bulanan, karena dia tugasnya nggak ada lain adalah ngurusin rakyat. Nggak boleh punya bisnis. Kan masyhur ketika umat Islam mengangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, lalu pagi harinya khalifah mau pergi kemana? Mau pergi ke pasar. Ditanya sama Umar, wahai Abu Bakar, mau kemana? Mau ke pasar. Ngapain? Ya mau kerja dong, dagang, kan saya pedagang. Ini bahasa santai kita ya, enak aja kamu sekarang kan khalifah, ngapain dagang-dagang, udah kami gaji dari Baitul Mal, kamu urusin negara, nggak usah berdagang-dagang lagi. Jadi kayak gitu, betul-betul total meninggalkan bisnis dengan digaji hanya dari negara. Itu dulu ya. Nah, Sa'id bin Amir al-Jumahi ketika kemudian diutus, oke sekarang kamu ke kota Hims di Damaskus, di Syria, untuk menjadi wali kota, kamu akan mendapatkan gaji bulanan misalnya ya, sekarang 10 juta misalnya. Dan ini bekal 10 juta untuk perjalanan kamu dari sini ke sana. Nah, Sa'id bin Amir al-Jumahi mengatakan, wahai Amirul Mukminin, yang engkau berikan sekarang ini ya, bekal perjalanan saya ke Hims, kota Hims, sudah cukup untuk saya. Jangan lagi saya dikasih gaji bulanan. Jadi beliau tidak mau dikasih gaji bulanan karena merasa cukup dengan bekal dari yang dia bawa zaman sekarang itu. Nah, jadi dia berangkat berserta keluarganya hanya berbekal uang saku dari Baitul Mal, dan tidak ada janji atau tidak ada jaminan atau tidak akan ada gaji bulanan sebagai wali kota. Nah, sebagai gubernur, orang-orang kepercayaan Umar bin Khattab ya, kemudian tapi dia masuk dalam daftar orang miskin. Jadi ketika kemudian Rasulullah mengutus utusannya kepada gubernur untuk membagikan sedekah, ya, gubernurnya waktu itu adalah Abu Ubadah bin Al-Jarrah di Syam. Jadi Umar bin Khattab di Baitul Mal itu, jadi sebelumnya itu ada utusan dari Syam ya kepada Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab mengirimkan uang untuk dibagi para fakir miskin, disuruh ditulis mana daftar orang-orang miskin. Dan hebatnya ya, di antara list orang miskin yang diberikan kepada Umar bin Khattab dari Syria itu, dari Syam itu, salah satunya adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sekarang ada enggak bupati wali kota yang hidup di bawah garis kemiskinan? Nggak ada. Tapi dulu ada, dan ini bukan dongeng, ini fakta. Ya. Wali kotanya sendiri termasuk dalam daftar orang miskin.
Sampai diceritakan di situ Umar bin Khattab menangis menangis luar biasa sampai air matanya membasahi jenggotnya, membayangkan betapa dia takjub heran istilahnya hormatnya pada Sa'id bin Amir al-Jumahi, wali kota. Kan nggak main-main itu kalau seandainya mau jadi orang kaya, kan bukan perkara yang sulit, sangat-sangat mudah, tapi justru masuk dalam daftar orang miskin dan berhak mendapatkan zakat yang nanti akan dibagikan. Sehingga tentu beda, karena dia wali kota, maka Umar kemudian menyisihkan langsung khusus uang 1000 dinar. Ini kalau yang ini nih untuk Sa'id bin Amir al-Jumahi ya, kalau yang lain dibagi rata, kira-kira seperti itu. Lalu apa yang terjadi ketika kemudian utusan Amirul Mukminin memberikan uang 1000 dinar kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi? Beliau lagi di rumah, istrinya lagi di dalam. Datang utusan menyampaikan, wahai Sa'id, ini amanah dari Amirul Mukminin, uang 1000 dinar untuk kamu. Begitu utusannya pergi, lalu dia teriak-teriak, rumahku sudah tertimpa musibah, musibah datang. Dia teriak seperti itu sampai istrinya kemudian, ada apa mas? Nah, kira-kira sekarang ya, ada apa? Ini kita sudah ketimpa musibah nih. Apa musibah apa? Lalu ditunjukkan ada uang 1000 dinar. Lalu kemudian, saya nggak mau rumah kita yang mendapatkan fitnah seperti ini. Ayo segera bagikan. Jadi nggak menunggu waktu lama. Begitu utusan sudah pergi, dia sepakat dengan istrinya untuk membagikan lagi uang 1000 dinar dari Umar bin Khattab kepada orang-orang yang miskin di sekitarnya, sehingga habis, dia kembali seperti semula, defaultnya seperti itu. Nah, namun sebagai wali kota ternyata beliau banyak dikeluhkan oleh warganya. Apa keluhan yang pertama? Berdinasnya selalu agak siang. Ya, jadi kalau misalnya jam 7:30 harusnya sudah ngantor, dia datangnya jam 8 atau setengah 9, gitu ya. Oh, jadi gini, pada suatu kesempatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Syam, lalu ke kota Hims ya, dan ingin bertemu dengan warga dan wali kota. Karena juga mendengar banyak warga yang mengeluhkan kepemimpinan dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Lalu dipertemukanlah oleh Umar bin Khattab masyarakat kota Hims, penduduk kota Hims dan Sa'id bin Amir al-Jumahinya dipertemukanlah, kira-kira seperti itu. Mereka mengeluhkan 4 hal. 1, berdinas selalu agak siang. Lalu kalau malam nggak mau terima tamu. Nah, libur sebulan sekali. Masya Allah, libur sebulan sekali jadi komplain, karena zaman itu nggak ada hari libur. Kerja itu ya 24/7 ya pokoknya setiap hari harus bekerja. Jadi nggak ada hari libur zaman itu ya. Jadi sebulan sekali libur aja jadi komplain. Dan yang terakhir, seringkali jatuh pingsan. Dalam banyak kesempatan lagi ngurus rakyat, tiba-tiba jatuh pingsan. Lalu kemudian ditanya, diklarifikasi, nih mumpung orangnya ada di sini nih, wali kotanya ada di sini, kita klarifikasi. 1, kenapa sering dinasnya siang? Lalu apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi? Ya Amirul Mukminin, saya tidak kuat dan memang tidak mau punya pembantu. Jadi tiap pagi saya sendiri, saya nih ya sebagai wali kota nih ya, saya sendiri yang ngadon tepung diadon jadi bahan roti, kemudian oleh istrinya nanti dijadikan roti. Jadi saya sendiri yang menyiapkan seluruh kebutuhan 1 hari untuk keluarga saya, sehingga tentu saya tidak bisa tepat waktu untuk datang ke tempat kerja karena saya nggak punya pembantu. Oke, ya masuk akal dong. Kalau kita sendiri yang nyapu, kemudian
ngurusin keperluan keluarga pagi-pagi ya hampir pasti terlambat berangkat kerjanya gitu ya. Yang kedua, kenapa kalau malam nggak mau terima tamu? Karena sudah dari pagi sampai malam saya sudah serahkan waktu saya untuk manusia, untuk rakyat, untuk manusia. Maka malam saya persembahkan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malamnya itu dia gunakan untuk qiyamul lail. Jadi mungkin tidur cuma sebentar, tapi intinya qiyamul lail, dan dia nggak mau diganggu kalau sudah malam. Nah, oke, sudah terklarifikasi. Lalu yang ketiga, kenapa libur sekali, sebulan sekali libur? Nggak ada itu ceritanya. Ya, kenapa sebulan sekali libur? Karena saya tidak punya pakaian dinas kecuali ini. Ini satu-satunya pakaian yang saya gunakan kalau sedang berdinas. Sehingga dicucinya sebulan sekali. Ya, kita nggak tahu gimana kondisi pada zaman itu ya, sehingga mungkin apakah pakaian itu memang tahan untuk tidak sangat bau selama sebulan sehingga dicuci sebulan sekali. Tapi karena itu tadi, karena sebulan sekali saya cuci, maka saya tidak ngantor, nunggu sampai cuciannya kering, besoknya baru saya ngantor. Kan jadi, kan seharusnya kalau beli baju lagi kan ya cuma nggak ada duitnya untuk beli baju lagi, dan itu sebuah pilihan. Dan yang terakhir, kenapa seringkali jatuh pingsan? Karena apa? Bahkan sudah menjadi orang Islam, sudah menjadi wali kota, sudah menjadi salah satu sahabat utama, dia masih khawatir dengan sumpah dari Khubayb bin Adi. Dan yang kemudian dia juga sangat menyesal, kenapa waktu itu saya nggak menolong Khubayb bin Adi. Jadi penyesalan, ketakutan terus yang membuat sering dia jatuh pingsan. Lagi ngurusin rakyat, lagi ngapain, tiba-tiba jatuh pingsan karena teringat peristiwa Khubayb bin Adi. Nah, ketika sudah terklarifikasi seperti ini, lalu kemudian Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab setelah itu, ya sudah, ini sudah terklarifikasi nih, berangkat siang karena ngurusin keluarga, makanan keluarga dulu, terus malam tidak mau terima tamu karena qiyamul lail. Ketiga, libur sebulan sekali karena bajunya cuma satu-satu itu. Dan yang keempat, sering pingsan karena ingat peristiwa tentang Khubayb bin Adi. Maka setelah itu kira-kira nih ya sebagai presiden, kemudian Umar bin Khattab ke rumahnya Khubayb, ke rumahnya Said Amir al-Jumahi. Ya udah, ini kira-kira nih bahasa santainya, ini kan kamu wali kota, ayo udah hire pembantu kayak apa dan sebagainya gitu ya. Dikasih uang lagi nih 1000 dinar. Rasulullah kemudian khalifah pergi. Setelah pergi, uang itu dibagi-bagikan lagi. Jadi ya itu tadi. Maka para sahabat kemudian, para sejarawan menyebutnya dia telah membeli akhirat dengan dunianya. Jamaah rahimanallah, tentu ini kita bisa melihatnya dari salah satu perspektif ya. Salah satu perspektif bahwa bukan berarti juga kemudian kita anti dengan kekayaan, tidak ya. Kekayaan sudah banyak contohnya juga, Nabi, para sahabat yang dengan kekayaannya juga memberikan kontribusi yang luar biasa kepada umat ya. Ini hanya salah satu contoh bagaimana orang yang dengan prinsipnya itu ya, dengan prinsipnya itu juga menjadi mulia karena kejujurannya dalam memegang prinsip. Jadi ibaratnya gini, dia tahu makomnya, dia tahu posisinya, dia tahu segala bentuk kemungkinan kelengahan yang akan membuat dia nanti terjatuh, maka dia memilih salah satu jalan hidupnya.
Bukan berarti tentu saja ini satu-satunya yang paling benar ketika memilih untuk tidak berharta, tidak. Ini satu pilihan yang karena tentu kondisi yang dia tahu, pilihan terbaik dari kondisi yang dia pilih. Nah, tentu sekali lagi di sisi lain banyak sahabat-sahabat yang juga punya pilihan untuk misalnya berharta atau punya kekayaan yang karena apa? Justru itu menjadi modal perjuangan umat Islam pada saat itu. Sebagai yang terakhir, ini diceritakan oleh Gus Baha ketika Imam Syafi'i berguru dari satu guru ke guru yang lain. Saya lupa siapa waktu disebutkan gurunya gitu ya. Intinya beliau berguru kepada salah seorang ulama besar juga. Lalu ternyata ulama itu kaya raya. Wah, pokoknya rumahnya mewah, duitnya banyak, terusannya banyak. Lalu kira-kira Imam Syafi'i menanyakan, Tuhan, Syekh guru atau Syekh gitu kan, bukannya kita lebih baik ini, ibaratnya kalau orang-orang kayak kita yang ilmu, misalnya para ulama ini kan lebih bagus ya jangan jadi orang kaya lah ibaratnya gitu ya, fokus pada dunia, fokus pada akhirat, fokus pada ilmu dan sebagainya. Lalu dijawab dengan santai oleh gurunya itu, lebih baik mana nih? Lebih baik mana nih? Dia mungkin dengan mengambil emas atau apa gitu. Lebih baik mana ini? Ini dipegang oleh orang-orang alim, orang-orang soleh, atau dipegang oleh para bajingan, para maling, para penjahat. Kalau dipegang oleh orang-orang yang soleh, orang yang alim, ini akan banyak manfaatnya untuk umat. Tapi kalau dipegang oleh orang yang jahat, akan banyak maksiat dan kemudaratan yang akan terjadi. Jadi di situ kemudian kata Gus Baha, Imam Syafi'i, kemudian oh iya betul juga. Nah, jadi jamaah rahimanallah, sekali lagi ini salah satu perspektif saja pilihan salah satu sahabat Rasulullah SAW terhadap bagaimana harta itu harus harus dipergauli kan? Harta itu harus dihadapi, kira-kira seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, juga waktunya sudah pas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita hikmah yang bisa kita ambil dan bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan mohon maaf pada jamaah atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.